warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Faman yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, para alim, para ulama, sepuh-sepuh yang saya muliakan, Yayasan Darut Taqwa, Ta'mir Masjid Darut Taqwa dan seluruh jamaah Darut Taqwa, termasuk juga para pemirsa dimanapun anda berada. InsyaAllah mudah-mudahan diridhai Allah, diberkahi Allah, dan dilancarkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita bersyukur kehadirat Allah, diberikan kesempatan untuk bisa hadir di majelis ilmu setelah kita sholat berjamaah. Mudah-mudahan amal-amal ibadah kita diterima oleh Allah ya, dan menjadi wasilah diberikan ridha bahagia fid din wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik jamaah sekalian, kita lanjutkan kajian hadis kita, babus sadaqi, bab tentang mas kawin ya, dalam satu pernikahan. Hadis yang kedua ya Pak ya. Wa an Anas, ini insyaallah sudah ini. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu a'taqa Safiyah wa ja'ala itqaha sadaqaha. Jadi Kanjeng Nabi ini ketika memperistri Safiyah itu awalnya seorang budak perempuan ya, seorang budak perempuan, lalu beliau merdekakan, dan memerdekakan Safiyah inilah salah satu bagian dari maharnya atau mas kawinnya. Artinya mas kawin boleh berupa memerdekakan seorang budak ya, seorang wanita budak. Itu pada masa awal-awal pada masa itu, masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sekarang kemudian sudah tidak ada, ya sudah tidak berlaku lagi. Seandainya masih ada hukum perbudakan dalam konteks dibenarkan syariat, ya maka memerdekakan budak ini salah satu cara atau bentuk pemberian mas kawin, ya gitu. Berikutnya hadis yang kedua di bab mas kawin ini, an Abi Salamah radhiyallahu an, Abi Salamah bin Abdurrahman, ini nama lengkapnya Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf Az-Zuhri Al-Qurashi ya, ahadul fuqaha as-sab'iyah ya, sab'ah al-masyhurina fil fiqhi bil Madinah. Jadi beliau ini termasuk 7 ulama ahli fikih yang terkenal di kota Madinah jadi pada saat itu. Jadi Abu Salamah ini ya meriwayatkan sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, begitu banyak ya, kasirul hadis wasiur riwayah ya, yang meriwayatkan hadis ini sangat luas sekali itu, sehingga beliau ini sangat representatif untuk kita jadikan pedoman apa yang menjadi riwayat-riwayat yang disampaikan oleh beliau dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalam riwayat beliau ini annahu qala, bahwa Abu Salamah menyampaikan, sa'altu Aisyah ya, sa'altu tanya
saya tanya kepada Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah itu istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam kana sadaqu Rasulillah, ya, berapa mas kawinnya Rasulullah, nah, okay, berapa maharnya Rasulullah kepada para istri beliau, ya. Maka si Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha ini menyampaikan kana sadaquhu li azwajihi, mas kawinnya Rasulullah terhadap para istri beliau isnatai asyrata uqiyah, ya, yaitu 12 ya, 12 uqiyah, ya, wanasyan. Dan qalat atadri man nasyu, berapa nas itu? Nas itu adalah qalat nisfu uqiyah, separuh uqiyah. Uqiyah itu ukuran, Pak, ya. Lah satu uqiyah itu fatilka khamsumi'ati dirhamin, 500 dirham, ya. Jadi satu uqiyah itu 500 dirham. Lah setidak-tidaknya, ya, setiap beliau memberikan mas kawin kepada istri beliau itu, ya, sebanyak 12,5 uqiyah. Satu uqiyah 500 dirham, berarti 500 kali 12,5, pira iku, Pak? 500 dirham ping rolas gampangan iki, ping 10 mohon 120, ya, berarti ada 125 dirham. Satu dirhamnya sekarang kira-kira 4.000, ya, 4.000. Dan itu minimal, ya, itu minimal. Bisa lebih banyak lagi, kecuali terhadap Sayyidatina Khadijah, ya. Ini sangat beda itu, ya, dengan siapa itu yang dimerdekakan itu, termasuk Sofia ini. Jadi Sofia sama Khadijah ini maharnya spesial. Yang Sofia berbentuk dimerdekakannya. Kalau Khadijah spesial karena menurut riwayat waktu itu karena Rasulullah masih masa-masa perjuangan, maka justru yang melamar adalah Khadijah, ya. Khadijah menyerahkan seluruh hartanya untuk perjuangan Rasulullah. Tapi dalam riwayat lain Rasulullah tetap memberikan mahar terbaik untuk Khadijah. Hanya saja kemudian Khadijah menyerahkan semua harta bendanya, hasil perdagangannya, perniagaannya untuk membantu perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam menegakkan dakwah Islam. Ini jamaah sekalian. Nah, berarti kesimpulannya, ketika memberikan mas kawin kepada seorang istri atau calon istri, sebaiknya mas kawinnya yang besar, okay? Mas kawinnya yang banyak. Itu ada sebongkah emas, ya, kemudian satu mobil apa, ya, yang mewah misalnya, ya. Itu seperti itu. Itu kalau memang mampu itu. Sedangkan walimah lah, itu kalau bisa walimah itu justru lebih sederhana, lebih baik. Jangan mas kawinnya sedikit tapi walimahnya mewah, ya. Jadi kalau bisa mas kawinnya yang banyak, yang sangat berharga, walimahnya biasa-biasa saja. Syukur-syukur dua-duanya juga luar biasa. Tapi itu pun kalau mampu. Kalau tidak, ya jangan dipaksakan. Seorang wanita yang baik itu, seperti yang sudah pernah saya sampaikan, adalah seorang istri yang tidak banyak tuntutan kepada suaminya, ya. Tapi ini juga jangan sepihak. Jenengan nggak kerja, jenengan nggak cari nafkah, lalu bilang sama istrinya, "Dek, bojo sing apik iku bojo sing gak nuntut suaminya apa-apa." Ya iso mati ngadeg, Pak. Ya, jadi harus proporsional. Maksudnya bagaimana? Istri yang solehah adalah yang tidak menuntut di luar kemampuan suaminya, tapi suami yang baik adalah yang bertanggung jawab, baik dari segi nafkah khususnya maupun dalam tarbiyah, pendidikan dan sebagainya. Itu hebatnya Islam tuh di situ. Jadi hak dan tanggung jawab akhirnya menjadi seimbang dan rumah tangga akhirnya berjalan dinamis, ya,
dalam menimbulkan kasih sayang pun semakin romantis gitu. Jadi jangan apa ya, istilah orang Jawa itu demenyar, demen nek anyar gitu kan. Ada juga yang katanya itu gara-gara tuntutannya mewah-mewah akhirnya kurang berapa waktu dibatalkan, itu juga ada itu. Jenengan juga kenal orangnya ya, itu juga ada ya, wallahu alam ya. Jadi itulah intinya bahwa rumah tangga yang kita bangun itu harus berdasarkan benar-benar semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga apapun dijalani bersama. Sehingga doanya adalah barakallahu laka wa baraka alaika. Keberkahan Allah mudah-mudahan selalu melimpah kepada anggota keluarga, baik dalam hal kebaikan, wa baraka alaika, maupun dalam hal keburukan, dalam nikmat, dalam musibah, dalam kesenangan, dalam kesedihan, semuanya diliputi dengan barokah Allah Subhanahu wa taala. Ini jamaah sekalian, fahadha shadaqu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li azwajihi, ya, terhadap para istri beliau. Subhanallah. Ini sama juga dengan di surah An-Nisa ayat 20, Pak, ya. Itu karena kita semuanya ini kan zinalin nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati dan seterusnya. Itu salah satu bagian dari kesenangan kita. Kesenangan seorang suami itu ya salah satunya adalah terhadap kaum wanita. Sekarang jarine Pak Ahya itu godaan laki-laki itu ada 3, itu dulu harta tahta wanita. Sekarang ditambah lagi dengan Toyota dari Jakarta umpama. Nek wong wedok tambah meneh Pak, harta tahta wanita plus kuota. Itu sekarang. Baik jamaah sekalian rahimakumullah, itu salah satu bagian dari cara menghormati istri kita, tapi istri juga menghargai suaminya. Yang suami menghargai istrinya, yang istri menghormati suaminya. Begitupun kepada anak-anak kita. Orang tua sayang kepada putra-putrinya, anak-anak kita harus hormat kepada kedua orang tuanya, terutama ibu. Ya, terutama ibu. Kita ini sering terbalik-balik. Harusnya ibu ini lebih kita takuti, lebih kita hormati 3 kali daripada bapak. 1/3 kepada bapak, ya. Terus 2/3 itu untuk ibu. Tapi ternyata sekarang terbalik. Ya, banyak sering terjadi terbalik seperti itu. Ya. Doa ibu pun 3 kali lebih mustajabah daripada seorang ayah. Jadi tolong mari kita hormati ibu-ibu kita. Ibu kita yang sudah meninggalkan kita, selalu kita doakan mudah-mudahan arwah beliau di alam barzah ya diberkahi Allah Subhanahu wa taala 3 kali lipat daripada ayah-ayah kita yang sudah almarhum di alam barzah. Adapun yang masih hidup dengan kita kita doakan mudah-mudahan sehat walafiat, panjang usia karena doa mereka juga tidak kalah pentingnya untuk kehidupan kita. Baik jamaah sekalian rahimakumullah, mungkin itu oh ya, ini ada satu lagi nih tentang sahabat Ali, hadisnya sedikit. Wa ani bin Abbas radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Abbas qala lamma, Abdullah bin Abbas menyampaikan, lamma tazawwaja, ketika nikah sapa Aliyun sahabat Ali Fatimata ing Fatimah radhiyallahu anhuma, ya, qala dawuh ya sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahu kepada sahabat Ali. Jadi ketika Rasulullah mau menikahkan sahabat Ali terhadap putrinya yang bernama Fatimah itu, Rasulullah bersabda begini, a'tiha syai'an, wahai Ali, sampean kasih sesuatu kepada Fatimah. Jadi tolong kasih sesuatu kepada Fatimah. Ini baju besi kan nggak cocok untuk seorang wanita. Wanita tidak wajib berperang. Sedangkan baju besi itu adalah pakaian untuk
berperang. Tapi karena baju besi itu bagian dari sesuatu yang sangat berharga, berarti kesimpulannya adalah berilah sesuatu kepada istri, sesuatu yang berharga di luar mas kawin, ini maksudnya. Ya, jadi di luar mas kawin itu kalau bisa dianjurkan kita memberikan sesuatu yang sangat berharga. Misalnya kita memberikan mas kawin satu gelang emas sing gedene sak rantene sepur umpama. Ya, maka nanti suatu saat sebelum kita berhubungan suami istri jenengan kasih dulu ya sebagai hadiah, kasih gelang sebesar relnya sepur gentene umpama ya, sesuatu yang menyenangkan mereka itu. Jadi kalau bisa di luar mahar itu pun memberikan satu penghargaan, sesuatu yang disukai oleh istri kita walaupun istri kita tidak minta. Cara bahasanya sekarang Pak ya itu door prize lah. Door prize, surprise ya, dikasih surprise gitu. Ya, tiba-tiba tengah malam jenengan bangunkan, pas di situ jenengan bukakan jeret, saman kayak sinare HP itu. Ya, masnya kan cemplorot jeret gitu kan. Wow. Langsung subhanallah. Sayangnya istri kepada kita lengket kayak perangko. Ya. Oke, saya kira itu jamaah sekalian rahimakumullah. Mudah-mudahan kita semuanya, suami atau istri kita, diberikan barakah oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian putra-putri kita, ya. Mungkin ada jamaah kita yang sudah waktunya menikah, mudah-mudahan segera ditemukan jodohnya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan jodoh yang baik, dengan ridhonya yang akan membawa bahagia dunia dan akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ampuni dosa-dosa kami, dosa-dosa orang tua kami, ayah bunda kami, para sesepuh leluhur kami. Ya Allah, berkahi kami, berkahi rumah tangga kami, berkahi putra-putri kami, berkahi rizki dan pekerjaan kami, berkahi dunia dan akhirat kami. Allahumma ja'alna ya Allah min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlil Quran wa ahlil sunnah wa ahlil siha wal afiyah wa ahlil rizki halalan tayyiban mubarakah wa ahlil ziyaratil Makkah wal Madinah wa ahlil karamah wa ahlil hidayah wa ahli husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi